Apakah Bapak tahu apa yang diam-diam sedang menguras habis kesehatan jutaan orang setelah usia 60 tahun? Bukan diabetes, bukan tekanan darah tinggi, melainkan malam-malam tanpa tidur, karena harus terbangun 3-4 kali untuk buang air kecil. Setiap malam yang berlalu seperti itu, tubuh seakan kehilangan tenaga, perlahan-lahan kehabisan vitalitas, dan keesokan paginya bangun tanpa kejernihan. Tubuh lemas, pikiran kehilangan arah. Kisah Pak Taufik, 68 tahun, tinggal di Pekalongan, adalah contoh yang sangat khas. Sepanjang hidupnya beliau hidup tertib, makan teratur, olahraga pagi dan sore. Tapi belakangan ini tidurnya selalu terganggu. Rata-rata 3 kali setiap malam harus berjalan ke kamar mandi. Kadang baru saja tertidur lagi, rasa ingin buang air kecil berikutnya sudah datang. Begitu terus, bulan demi bulan. Awalnya beliau pikir itu karena faktor usia. Tapi suatu malam, beliau tidak bisa tidur sama sekali. Dan keesokan harinya bangun dengan ingatan yang kabur. Langkah kaki gemetar dan detak jantung berdebar cepat. Saat itulah beliau memutuskan untuk memeriksakan diri ke RSUD Semarang untuk pemeriksaan mendalam. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Dokter tidak meresepkan obat tidur, juga tidak memberikan obat diuretik. Dokter senior itu hanya bertanya satu hal dengan lembut. Apakah Bapak biasa makan sayur di waktu sore? Pertanyaan yang terdengar sederhana itu justru membuka arah pengobatan yang sama sekali baru. Ternyata, ada beberapa jenis sayuran yang sangat biasa justru dapat membantu menyeimbangkan pengeluaran cairan, membantu mempertahankan cairan di malam hari, dan memulihkan kemampuan alami kandung kemih untuk mengontrol buang air kecil. Alih-alih berusaha, menahan diri, atau bergantung pada obat tidur. Terkadang, solusinya justru ada di dalam keranjang sayur waktu sore. Dalam video hari ini, kita akan membahas bersama 3 jenis sayuran yang direkomendasikan banyak ahli, alasan ilmiah di baliknya, dan cara mengombinasikannya untuk membantu orang lanjut usia tidur nyenyak, tanpa harus terbangun 4-5 kali tiap malam karena buang air kecil. Saya merasa seperti menua 2 kali lebih cepat, Dok. Itulah keluhan Pak Taufik saat kontrol ulang di RSUD Semarang. Memang benar, tidur yang terputus-putus, terganggu karena sering buang air kecil di malam hari, bukan hanya membuat orang lanjut usia kelelahan, tapi juga menyebabkan serangkaian dampak diam-diam yang tidak banyak disadari. Pertama, saat tidur tidak cukup dalam dan lama, hormon melatonin, yaitu zat pengatur tidur, akan menurun. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan hormon lain seperti kortisol, testosteron pada pria, atau estrogen pada wanita, yang berdampak pada daya ingat, emosi, dan juga fungsi seksual. Pak Taufik sempat mengira dirinya sedang memasuki fase penurunan daya ingat karena usia tua. Saat bangun pagi, beliau membutuhkan beberapa menit hanya untuk mengingat hari apa sekarang. Dan ketika keluar dari kamar, beliau lupa sedang ingin melakukan apa. Percakapan dengan anak cucu pun makin jarang, karena beliau tidak cukup fokus untuk berbincang penuh. Bukan hanya Pak Taufik, sebuah penelitian dari Universitas Gadjah Mada tahun 2021 menunjukkan orang berusia di atas 65 tahun yang tidur kurang dari 5 jam setiap malam memiliki risiko tekanan darah tinggi 38% lebih tinggi, risiko diabetes meningkat 31%, dan risiko depresi 2 kali lipat dibanding kelompok yang tidur cukup 6-8 jam. Tapi, kenapa buang air kecil di malam hari bisa berdampak seberat itu? Karena hal itu membuat lansia hidup dalam posisi waspada, tidak bisa masuk ke tidur dalam yang nyenyak, karena takut tidak sempat ke toilet. Setiap kali buang air kecil di malam hari adalah 1 kali sistem saraf dibangunkan sepenuhnya, dan setelah itu kembali ke kondisi tidur dalam sangat sulit. Buang air kecil di malam hari juga mengurangi rasa percaya diri, sesuatu yang sangat penting bagi lansia. Banyak yang mengaku tidak berani tidur bersama cucu karena takut merepotkan, atau tidak berani bepergian jauh karena khawatir tidak ada toilet dekat kamar. Perasaan ini perlahan-lahan membuat mereka menarik diri, merasa terisolasi, dan kehilangan semangat hidup. Bahkan ada yang memilih untuk tidak minum air di sore hari, atau tidak makan sayur berkuah, hanya agar tidak harus sering ke kamar mandi di malam hari. Tapi kebiasaan ini justru membuat tubuh kekurangan cairan, ginjal bekerja terlalu keras, dan lama-lama menyebabkan kelelahan menyeluruh. Dari sinilah muncul lingkaran setan. Buang air kecil malam menyebabkan kurang tidur. Kurang tidur menyebabkan penurunan tubuh. Penurunan ini justru membuat buang air kecil malam makin parah. Lalu di mana letak solusinya?
Bukan pada obat tidur, juga bukan pada menerima saja sampai terbiasa, tapi pada mengembalikan ritme alami sistem ekskresi. Dan itu dimulai dari hal-hal yang sangat lembut. Cara kita makan, minum, dan khususnya jenis sayuran yang kita pilih di sore hari. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih jelas mengapa lansia semakin tua semakin rentan terhadap buang air kecil malam, dan apa peran mengejutkan dari sayur hijau dalam masalah yang tampaknya tidak ada hubungannya ini. Bapak, ibu, kakek, nenek yang sedang mendengarkan, banyak orang sering berpikir bahwa sering buang air kecil di malam hari adalah hal biasa saat usia lanjut. Namun sebenarnya, di balik gejala ini terdapat serangkaian perubahan diam-diam dalam tubuh, dan jika dipahami dengan baik, kita sepenuhnya bisa memperbaikinya tanpa obat. Hal pertama yang perlu disebutkan adalah hormon ADH. Hormon yang berperan memberi perintah kepada ginjal untuk menahan cairan di malam hari, agar kita tidak perlu terbangun berulang kali untuk ke kamar mandi. Saat masih muda, ADH bekerja dengan baik, membantu tubuh menyeimbangkan antara menahan dan mengeluarkan cairan. Namun setelah usia 60 tahun, hormon ini mulai menurun. Akibatnya ginjal terus memproduksi urin sepanjang malam, yang menyebabkan tidur terpotong-potong secara tidak diinginkan. Selain itu, faktor penting lainnya adalah melemahnya sistem saraf yang mengatur kandung kemih. Ketika saraf kandung kemih tidak lagi sepeka dulu, menahan urin dalam waktu lama menjadi lebih sulit. Hanya sedikit volume urin di kandung kemih saja sudah cukup untuk menimbulkan sensasi ingin buang air kecil, memaksa kita terbangun, bahkan berkali-kali dalam semalam. Penyebab lain yang sering diabaikan adalah kekurangan mikronutrien penting seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Mineral-mineral ini berperan dalam menyeimbangkan cairan tubuh, mengatur tekanan darah, dan menjaga fungsi otot kandung kemih tetap stabil. Ketika kekurangan magnesium, kandung kemih menjadi mudah mengalami kejang yang tidak normal. Saat kekurangan kalium, tubuh sulit mengontrol jumlah cairan yang dibuang. Dan jika kekurangan kalsium, otot-otot yang mengatur pengeluaran urin tidak bekerja dengan baik, mudah menyebabkan rasa ingin buang air kecil secara tiba-tiba. Tak hanya itu, pola makan asin di malam hari juga meningkatkan tekanan kerja ginjal. Banyak orang masih memiliki kebiasaan makan asinan, ikan asin, atau gorengan di malam hari tanpa menyadari bahwa garam akan menarik cairan ke saluran kemih, memaksa ginjal bekerja lebih keras di malam hari. Selain itu, jika minum air terlalu larut, misalnya setelah pukul 8 malam, cairan tersebut tidak sempat dikeluarkan di siang hari dan menumpuk, menyebabkan sering buang air kecil tengah malam. Dan satu alasan penting lagi adalah kekurangan hormon melatonin, sahabat tidur kita. Melatonin bukan hanya membantu tubuh jatuh ke dalam tidur nyenyak, tapi juga mendukung pengaturan ritme biologis. Ketika kekurangan melatonin, tidur menjadi dangkal, mudah terbangun oleh rangsangan kecil, seperti rasa ingin buang air kecil atau suara kecil. Jika disimpulkan, dapat kita lihat bahwa buang air kecil di malam hari bukan semata-mata masalah kandung kemih. Ini adalah hasil dari perubahan menyeluruh dalam tubuh orang tua, mulai dari hormon, sistem saraf, mineral, hingga kebiasaan makan sehari-hari. Dan kabar baiknya adalah, sebagian besar faktor ini bisa diperbaiki melalui pola makan, gaya hidup, dan perhatian yang lembut terhadap tubuh kita sendiri. Ada satu jenis sayuran yang sangat akrab bagi masyarakat Indonesia sejak dulu, namun jarang yang tahu bahwa sayuran ini bisa diam-diam membantu lansia mengurangi buang air kecil malam dan tidur lebih nyenyak, yaitu bayam merah. Warna merah keunguan dari sayuran ini bukan hanya mempercantik hidangan, tapi juga menandakan kandungan magnesium, kalium, dan vitamin C yang tinggi. 3 nutrisi penting dalam menstabilkan tidur dan mengatur pengeluaran cairan tubuh. Magnesium membantu merilekskan saraf dan menenangkan kandung kemih yang berkontraksi. Kalium menjaga ginjal bekerja lebih teratur di siang hari dan mencegah buang air kecil berlebihan di malam hari. Vitamin C membantu mengurangi peradangan ringan di saluran kemih, yang merupakan area sensitif pada lansia. Secara khusus, bayam merah juga membantu menstabilkan kadar gula darah ringan di sore hari, mencegah rasa haus dan sering buang air kecil akibat fluktuasi gula darah. Kisah Ibu Murni, 70 tahun Jember, sangat layak direnungkan. Sebelumnya, beliau terbangun 4 hingga 5 kali setiap malam untuk buang air kecil. Meski sudah membatasi minum di malam hari atau mengonsumsi obat diuretik di siang hari, kondisinya tetap tidak membaik. Hingga akhirnya beliau mencoba makan sayur bayam merah dimasak dengan jahe pada pukul 16.00 setiap sore. Hanya dalam waktu lebih dari seminggu, beliau mulai bisa tidur selama 5 jam tanpa terbangun.
2 minggu kemudian, tidurnya menjadi lebih stabil, bangun pagi dengan perasaan segar, dan tidak lagi merasa kelelahan. Efek ini bukan sekadar perasaan pribadi. Sebuah penelitian di Universitas Brawijaya 2020 menunjukkan, dari 120 lansia yang mengalami buang air kecil malam hari, kelompok yang mengonsumsi bayam merah 3 kali seminggu selama 3 minggu, sebanyak 87% melaporkan tidur lebih nyenyak. Frekuensi buang air malam berkurang secara signifikan dan merasa lebih segar di pagi hari. Bayam merah sangat mudah diolah, bisa direbus, ditumis dengan bawang putih, atau dimasak sup jahe. Dikonsumsi antara pukul 16.00 sampai 17.00 agar tubuh menyerap optimal tanpa membuat perut kembung. Namun, bagi yang sedang mengonsumsi obat diuretik atau pengobatan jantung, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi secara rutin untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Kesimpulannya, tidak perlu obat penenang atau terapi mahal, hanya dengan semangkuk sup bayam merah di sore hari, secara rutin beberapa kali seminggu, lansia bisa perlahan-lahan memulihkan tidur nyenyak dan mengurangi buang air kecil malam dengan cara yang lembut, alami, dan berkelanjutan. Jika bayam merah membantu menenangkan saraf dan mengatur pengeluaran cairan, maka labu siam, Bichan, memiliki keunggulan lain, mendinginkan tubuh secara menyeluruh, menurunkan suhu organ dalam, sehingga mengurangi tekanan pada ginjal. Organ yang bekerja diam-diam sepanjang malam untuk menyaring darah dan menjaga ritme pengeluaran cairan tetap stabil. Labu siam mengandung lebih dari 90% air, disertai sedikit serat larut, kalium, vitamin C, dan triptofan, sejenis asam amino yang membantu menenangkan emosi dan merilekskan tubuh. Mengonsumsi labu siam pada sore hari dapat membantu tubuh membuang air pada waktu siang yang tepat, mengurangi retensi cairan hingga malam, yang sering menjadi penyebab lansia terbangun untuk buang air kecil. Pak Rizal, 66 tahun, Palembang, adalah seseorang yang pernah bergantung pada obat tidur selama lebih dari 3 tahun. Setiap malam beliau terbangun 3-4 kali karena merasa ingin buang air kecil, meski sebenarnya tidak banyak keluar. Setelah mendapat saran dari anaknya untuk mengganti menu makan sore dengan labu siam kukus kunyit dan sup labu dimasak dengan daun kucai, hanya dalam 3 minggu, beliau mulai bisa tidur selama 5 jam tanpa terputus, bangun dengan segar tanpa perlu obat penenang. Bukan tanpa alasan jika labu siam dianggap sebagai obat dingin alami dalam pengobatan tradisional. Sebuah studi dari Universitas Andalas, Padang, 2021 menunjukkan lansia yang mengonsumsi labu siam setidaknya 3 kali seminggu memiliki peluang tidur nyenyak lebih tinggi hingga 26%. Frekuensi bangun malam untuk buang air kecil menurun rata-rata dari 3 kali menjadi 1-2 kali semalam, tanpa perlu obat diuretik atau obat tidur. Labu siam sebaiknya dimasak dengan cara sederhana. Direbus, dikukus dengan kunyit segar, ditumis dengan daun kucai, atau dimasak sebagai sup ringan dengan sedikit garam, dan dikonsumsi sekitar pukul 17.00. Hindari konsumsi terlalu larut malam atau dicampur dengan makanan asin berlebihan karena dapat berdampak sebaliknya terhadap kerja ginjal. Catatan kecil, bagi yang memiliki gangguan pencernaan atau mudah kedinginan di perut, labu siam harus dimasak hingga matang sepenuhnya. Tidak disarankan dikonsumsi mentah atau di jus langsung. Meski terlihat sederhana, labu siam tetaplah makanan yang ajaib, lembut namun berkelanjutan. Hanya dengan beberapa iris labu kukus setiap sore, tubuh sudah memiliki sekutu yang membantu memulihkan ritme pengeluaran cairan dan menjaga tidur malam yang tenang. Tidak sedikit lansia yang berpikir bahwa cukup dengan mengurangi minum setelah pukul 7 malam bisa mengurangi buang air kecil malam. Namun kenyataannya, jika tubuh menyimpan terlalu banyak air di siang hari tanpa sempat dibuang, ginjal tetap harus bekerja di malam hari, membuat tidur terputus-putus dan tubuh terasa lelah. Disinilah mentimun menjadi penolong yang sederhana namun efektif. Mentimun, sayuran yang sangat akrab di dapur, sebenarnya merupakan makanan dengan efek diuretik ringan. Kandungannya kaya air alami, antioksidan cucur bitacin, kalium, dan flavonoid, senyawa-senyawa yang membantu merangsang pengeluaran urin di siang hari sekaligus menenangkan lapisan kandung kemih. Dengan begitu, ginjal dapat menyelesaikan tugas penyaringan cairan lebih awal dan tidak menumpuk pekerjaannya hingga larut malam. Kisah Ibu Tatik, 69 tahun, tinggal di Solo, adalah contoh nyata.
Sebelumnya beliau harus bangun hingga 5 kali setiap malam untuk buang air kecil, membuatnya lelah seharian, enggan berbicara, bahkan keluar rumah pun tidak semangat. Seorang teman menyarankan beliau untuk mencoba makan salad mentimun, dicampur yogurt nabati pada siang hari, dan camilan sebelum pukul 17. Hanya dalam 3 minggu, frekuensi buang air kecil malam menurun menjadi 1 kali, tidur lebih nyenyak, dan wajah beliau tampak lebih segar. Universitas Airlangga, Surabaya, pernah melakukan studi pada tahun 2019 yang menunjukkan lansia di atas usia 65 tahun yang makan mentimun di siang hari, terutama sebelum pukul 5 sore, mengalami peningkatan kualitas tidur yang signifikan hanya dalam waktu 3 minggu. Alasannya adalah karena mentimun membantu tubuh menyesuaikan ritme pengeluaran cairan, sehingga mengurangi keinginan buang air di waktu yang tidak tepat. Namun perlu dicatat, mentimun sebaiknya dikonsumsi saat makan siang atau sore hari, dan hindari mengonsumsinya pada malam hari. Juga tidak disarankan makan mentimun mentah saat perut kosong atau dikombinasikan dengan makanan pedas, karena bisa memicu iritasi lambung. Cara penggunaannya cukup beragam, bisa dimakan sebagai lalapan saat makan siang, diiris tipis dicampur minyak wijen dan cuka apel, atau dijus bersama apel dan seledri. Untuk lansia dengan sistem pencernaan yang sensitif, mentimun bisa diseduh sebentar dalam air panas selama 30 detik agar lebih mudah dicerna. Mentimun memang bukan obat mujarab, namun mampu membantu tubuh mengembalikan ritme pengeluaran cairan alami, sehingga tidur pun menjadi lebih utuh, ringan, dan nyenyak dari malam ke malam. Tanpa perlu obat tidur atau metode yang rumit, terkadang hanya dengan beberapa perubahan kecil dalam menu makan sore, lansia sudah bisa memulihkan tidur nyenyak dan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari secara signifikan. Banyak orang tua telah mencoba dan merasakan hasil yang membaik hanya dalam beberapa minggu. Yang terpenting adalah memilih sayur yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dimasak dengan cara yang tepat. Berikut ini adalah 3 contoh menu untuk 3 hari berturut-turut. Setiap menu dibuat berdasarkan prinsip menenangkan sistem saraf, mengurangi tekanan pada ginjal, dan menstabilkan ritme pengeluaran cairan di malam hari. Hari pertama, mulailah dengan menghangatkan tubuh dan menutrisi ginjal. Sekitar pukul 4 sore, semangkuk sup bayam merah dengan jahe adalah pilihan ideal. Jahe membantu melancarkan sirkulasi darah, sementara bayam merah kaya akan magnesium dan kalium, 2 mineral penting untuk mengurangi kejang pada kandung kemih. Lalu sekitar pukul 5 sore, makanlah labu siam tumis dengan daun kucai, disajikan bersama beberapa irisan mentimun yang diberi sedikit minyak zaitun. Daun kucai membantu pencernaan, sementara mentimun memberi efek diuretik ringan di siang hari, sehingga kandung kemih tidak terbebani di malam hari. Di hari kedua, fokusnya adalah menyejukkan hati, liver, dan membantu tubuh lebih mudah tertidur. Sekitar pukul 4.30 sore, segelas jus mentimun dengan beberapa irisan jahe segar bisa membantu mengeluarkan sisa cairan berlebih dari siang hari. Pada pukul 5 sore, Anda bisa mengonsumsi labu siam kukus dengan kunyit. Kunyit bersifat antiinflamasi dan membantu ginjal bekerja dengan ritme yang baik. Tambahkan 1 butir telur kukus lunak untuk asupan protein ringan yang tidak membebani pencernaan dan tidak membuat tubuh terasa gelisah seperti saat makan terlalu banyak. Hari ketiga adalah saat tubuh diarahkan untuk menstabilkan pengeluaran cairan dan memulihkan suasana hati. Sekitar pukul 4 sore, sepiring bayam merah rebus dengan garam wijen sangat cocok. Garam wijen menyediakan lemak sehat, sedangkan bayam merah membantu menenangkan saraf. Sekitar pukul 5 sore, Anda dapat menikmati salad labu siam dengan minyak wijen dan beberapa irisan mentimun. Menu ini tidak hanya mendinginkan hati, tetapi juga menenangkan sistem saraf, membantu tubuh masuk ke dalam kondisi yang lebih siap untuk tidur. Hal penting lainnya adalah menyelesaikan makan sore sebelum pukul 18.00, agar tubuh punya waktu cukup untuk mencerna, dan ginjal serta kandung kemih tidak harus bekerja terlalu larut. Selain itu, hindarilah makanan asin atau pedas, karena bisa menimbulkan rasa haus dan meningkatkan tekanan pada ginjal di malam hari. Jika Anda sedang mengonsumsi obat diuretik atau memiliki penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter agar menu makannya bisa disesuaikan. Tetapi bagi sebagian besar lansia yang sehat, cukup dengan mempertahankan menu makan sore ringan, seperti di atas selama 2-3 minggu,
tubuh akan mulai merasakan perubahan. Tidur lebih nyenyak, lebih jarang terbangun, dan suasana hati pun lebih cerah keesokan paginya. Bapak, ibu, kakek, nenek yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa usia tua selalu identik dengan insomnia, buang air malam, malam yang gelisah dan bangun pagi dengan tubuh lemas. Tapi kenyataannya, bukan karena usia, melainkan karena tubuh kita sedang meminta perhatian dan perawatan yang tepat. Tidak perlu obat tidur, tidak perlu kunjungan ke klinik setiap minggu. Terkadang cukup dengan mendengarkan tubuh lebih dalam. Tambahkan semangkuk bayam merah di sore hari. Ganti camilan sore dengan beberapa potong labu kukus kunyit. Atau cukup konsumsi mentimun lebih awal agar ginjal tidak terbebani saat malam tiba. Perubahan-perubahan kecil yang tampak sepele itu justru menjadi langkah awal untuk memulihkan ritme biologis alami usia lanjut. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh obat-obatan jika kita tidak turut mendukungnya dengan kebiasaan sehat setiap hari. Pak Taufik, Bu Murni, Pak Rizal, Ibu Tatik, kini sudah tidak lagi begadang seperti dulu. Dan saya percaya, dengan ketekunan dan pilihan yang tepat, Bapak, Ibu, Kakek, Nenek juga bisa menemukan kembali tidur yang utuh, tidak terputus. Kini, saya ingin bertanya, pernahkah Bapak Ibu mencoba mengubah menu sore dengan sayuran hijau hanya untuk tidur lebih nyenyak? Jika belum, maka hari ini bisa jadi awal yang lembut, namun penuh harapan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar tentang kebiasaan makan sore Anda. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kita bisa terus berbagi solusi kesehatan alami, lembut, tapi berkelanjutan untuk usia lanjut. Selamat tidur malam ini. Semoga Anda mendapatkan tidur yang utuh dan pagi yang penuh semangat.